Halo anak-anak, kembali lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia modul 206 bab 3.1. Kita akan belajar tentang dunia semut. Wah, dunia semut, seperti apa pelajarannya ya? Nanti Bapak Riki akan ajarkan dan akan sampaikan untuk anak-anak. Tapi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama supaya anak-anak dapat memahami ragam wacana tulis dengan membaca nyaring atau membaca dalam hati. Berikutnya, tujuannya agar anak-anak dapat menjawab pertanyaan tentang isi teks yang agak panjang, kurang lebih 20 hingga 25 kalimat. Sudah siap untuk pelajaran kali ini? Mari kita mulai. Anak-anak tahu nggak sih? Kegiatan membaca itu kan sangatlah penting ya. Tapi ternyata anak-anak dalam membaca kita punya dua cara untuk membaca sebuah bacaan. Cara yang pertama adalah membaca dengan suara yang lantang atau membaca nyaring. Itu cara pertama. Lalu cara kedua adalah membaca dalam hati, yaitu membaca tanpa mengeluarkan suara. Kita latihan sekarang ya anak-anak ya. Anak-anak harus membaca cerita dunia semut ini dalam hati saja. Dunia semut. Setiap hari Minggu, semua semut di negeri semut akan berkumpul di lapangan. Mereka akan menggelar berbagai macam kegiatan hiburan, seperti menyanyi, menari, dan perlombaan lari semut. Ada seekor semut yang bernama Timmy. Ia semut yang pintar, sangat rajin membaca buku. Timmy mengetahui dari buku bahwa musim kemarau akan datang lebih awal tahun ini. Musim kemarau adalah musim kering. Di saat musim kemarau, makanan sangat susah didapatkan. Jadi semut harus menyimpan makanan untuk musim kemarau. Timmy berusaha memberitahu semut lainnya, "Hai teman-teman, kita seharusnya jangan bersenang-senang dulu. Kita harusnya mengumpulkan makanan untuk persiapan musim kemarau." Teman-temannya menertawakan Timmy karena mereka tidak percaya dan berkata, "Musim kemarau masih lama, Timmy. Saatnya kita bersenang-senang sekarang." "Tapi musim kemarau akan datang lebih awal tahun ini. Aku membacanya di buku," jawab Timmy. Teman-temannya tetap tidak ada yang mendengarkan Timmy. Lalu Timmy pergi dan bekerja dengan giat mengumpulkan makanan untuk musim kemarau, walaupun ia mendengar teman-temannya bernyanyi dan bermain. Ia hanya berkata dalam hati, "Nanti juga aku dapat bersenang-senang seperti itu, tetapi setelah semua pekerjaanku selesai." Datanglah musim kemarau itu. Banyak semut lainnya tidak mempersiapkan makanan. Mereka semua kelaparan dan menjadi sangat sedih. "Andaikan kami mendengarkan nasihat Timmy, kami tidak akan kelaparan," kata mereka. Ternyata Timmy semut yang rajin bekerja. Ia mengumpulkan makanan lebih dari yang ia dan keluarganya butuhkan. Jadi dengan riang ia membagi-bagikan makanan tersebut kepada teman-temannya. "Terima kasih Timmy, kamu baik sekali mau berbagi makanan dengan kami." Timmy tersenyum lebar. Ia senang dapat membantu teman-temannya. Bagaimana anak-anak rasanya membaca dalam hati? Mungkin ada yang belum terbiasa, tapi tidak apa-apa. Kita akan terus berlatih sampai lancar. Tapi kalau sekarang waktunya Pak Guru Riki memberikan beberapa kosakata untuk anak-anak ya. Kosakata baru kita hari ini yang pertama adalah mengumpulkan. Mengumpulkan itu artinya membawa sesuatu dan mengumpulkannya dengan yang lain. Berikutnya adalah giat. Giat itu artinya rajin melakukan sesuatu. Berikutnya adalah kelaparan. Ada yang kelaparan di sini?
Kelaparan itu artinya kekurangan makan anak-anak. Nah, kata berikutnya adalah nasihat. Nasihat itu artinya ajaran atau pelajaran baik. Setelah nasihat, kita juga belajar hari ini tentang kosakata andaikan. Andaikan itu artinya seumpama. Berikutnya adalah menggelar. Menggelar artinya mempertontonkan. Nah, berikutnya anak-anak adalah pintar. Pintar itu artinya pandai, seperti anak-anak semua pasti. Nah, berikutnya adalah rajin. Rajin itu artinya mirip-mirip dengan giat, yaitu kita selalu berusaha, giat mengerjakan sesuatu. Berikutnya adalah musim kemarau. Musim kemarau artinya musim kering anak-anak, yang biasa ditandai dengan daun-daun yang berguguran. Dan yang terakhir kosakata kita adalah menyimpan. Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman. Kita sudah belajar banyak kosakata yang baru anak-anak hari ini. Semuanya dapat disimpan di otak anak-anak supaya otaknya semakin pintar ya. Dan tadi kita sudah belajar tentang kosakata rajin. Rajin itu artinya adalah giat melakukan sesuatu. Anak-anak juga harus rajin kali ini untuk mengerjakan latihan yang ada di dalam buku kegiatan bab 3.1 Dunia Semut. Selamat mengerjakan dan sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Bye-bye.